Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa munqidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, musyahidin al-kiram, ikhwani yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita yang telah lalu di dalam fikih thaharah, di dalam bab hukum bersuci. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya menurut hukumnya air itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan atau air mutlak. Kemudian yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Sedangkan yang ketiga yaitu air najis atau air mutanajis. Dan pada kesempatan halaqah sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai air yang suci dan mensucikan beserta dengan hukum-hukumnya yang ada di sana. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu jenis air yang kedua, yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Suci, air tersebut suci ya, sehingga apabila terkena baju kita, badan kita, ataupun terkena satu tempat yang kita gunakan ya, air tersebut tidak menjadikan baju atau tempat kita tersebut menjadi najis atau mutanajis, karena hukumnya suci. Seperti teh, kopi dan lain sebagainya, apabila tertumpah ke dalam baju kita, tertumpah ke baju kita atau ke tempat sholat kita atau ke badan kita, hukumnya tidak najis atau mutanajis, tetapi seperti air teh, air kopi, air susu dan lain sebagainya tersebut juga tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan najis ataupun mengangkat hadas. Tidak bisa kita gunakan untuk mandi wajib, tidak bisa kita gunakan untuk wudu yang wajib, basuhan pertama, dan juga untuk menghilangkan najis yang ada itu juga tidak bisa kita gunakan. Para ikhwani rahimakumullah, di antara yang termasuk dalam kategori air yang suci tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan najis ataupun mengangkat hadas, yaitu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang telah digunakan di dalam fardhu thaharah, thaharah yang wajib, bersuci yang wajib, mengangkat najis ataupun menghilangkan najis ataupun dipakai untuk mengangkat hadas. Air musta'mal itu adalah air yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, air tersebut adalah air sedikit. Jadi kalau air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah, atau air 2 kullah itu adalah kira-kira sekitar 217 liter. Ada juga yang mengatakan 246 liter. Kalau di dalam ukuran bak yang kotak ya, maka bentuknya kotak itu air yang di dalam ukuran panjang dan lebarnya itu 1 dhira' seperempat, atau sekitar, ada yang mengatakan 1 dhira' seperempat itu adalah 61,3 cm, atau bisa dikatakan 62 cm gitu saja. Ada yang mengatakan seperti di dalam
kitabnya Syekh Ali Jum'ah, 1 dirok itu atau 1/4 dirok itu sekitar 77,3 cm. Jadi intinya bahwa semakin kita berhati-hati dalam menentukan ini air sudah 2 kullah atau belum, semakin kita meninggikan standar ukurannya, maka kita akan semakin berhati-hati, ya. Dan maka itu lebih baik, ya. Kembali lagi bahwa air mustakmal itu adalah air yang memenuhi tiga kriteria, ya. Yang pertama yaitu air tersebut adalah air yang sedikit kurang dari 2 kullah, ya. Adapun kalau air 2 kullah atau lebih, walaupun sudah dipakai untuk mengangkat hadas, ya, dipakai untuk bekas mandi wajib, ataupun dipakai untuk sudah dipakai untuk wudhu pada basuhan pertama, wudhu yang wajib, basuhan yang wajib, maka itu tidak menjadikan air tersebut air mustakmal, ya, karena airnya banyak. Seperti orang yang wudhu di danau, orang yang mandi wajib di dalam kolam renang yang airnya banyak sekali, maka air yang telah dipakai untuk bersuci tersebut karena 2 kullah atau lebih airnya banyak, maka tidak menjadikan air tersebut menjadi air mustakmal. Tetap bisa dipakai untuk mensucikan najis atau mengangkat hadas lagi, ya. Bisa dipakai untuk toharoh lagi. Kemudian yang kedua, kriteria air mustakmal yaitu air tersebut dipakai untuk kegiatan bersuci yang wajib, atau dalam kata lain telah dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau dalam kata lain telah dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, tentunya ini adalah najis yang sudah hukmiyah, ya. Air yang telah terpakai untuk menghilangkan najis tersebut tidak bercampur dengan benda najisnya. Adapun kalau bercampur dengan benda najisnya dan air tersebut kurang dari 2 kullah, maka air bekas basuhan tadi juga mutanajis, ya. Juga mutanajis. Air yang telah dipakai untuk menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas, telah dipakai untuk wudhu wajib ataupun telah dipakai untuk basuhan wajib dalam mandi wajib, mandi janabah, ya. Kemudian yang ketiga kriterianya yaitu telah terlepas, air tersebut telah menetes terlepas dari anggota badan kita. Jadi selama air tersebut yang kita pakai untuk bersuci itu masih mengalir di atas anggota badan kita, belum menetes, belum terlepas dari anggota badan kita, masih berada di atas anggota badan kita ratakan misalkan, maka air tersebut belum dikategorikan air mustakmal. Jadi kalau umpamanya kita mengambil air wudhu kemudian kita basuhkan ke wajah, selama air tersebut belum menetes, ya, kita ratakan seperti ini, maka itu masih bisa untuk mengangkat hadas yang ada di dalam wajah kita, belum dikategorikan air mustakmal. Kemudian sebenarnya ada kriteria yang keempat, yaitu tentang niat ightiraf, ya. Niatul ightiraf ini tidak akan kita bahas di sini karena ada perbedaan di antara ulama di dalam masalah niatul ightiraf ini. Niat mengambil air di dalam air yang tergenang dan air tersebut sedikit, misalkan dalam 1 ember kecil. Kemudian seseorang setelah dia berniat mandi wajib atau wudhu, berniat wudhu setelah membasuh wajah, kemudian dia memasukkan tangannya untuk mengambil air dari ember kecil tersebut. Apakah air tersebut menjadi mustakmal atau tidak? Apakah dia wajib untuk berniat mengambil air atau niatul ightiraf ketika sebelum memasukkan tangannya atau tidak? Nah, itu adalah persoalan yang cukup agak mendetail dan cukup rumit,
Dan lagi pula ada perbedaan di antara ulama, banyak di antara ulama yang tidak mewajibkan niat ightiraf itu. Jadi kita tidak bahas untuk supaya kajian kita menjadi agak rumit ya. Ini. Jadi ada 3 kriteria air mustakmal yang telah kita bahas tadi itu. Kemudian di antara kategori air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mutlak atau air yang berubah tercampur dengan sesuatu yang suci dan berubah dengan perubahan yang banyak. Misalkan ada air, kemudian kita campuri dengan susu, kita aduk sehingga tidak bisa kita pilah lagi mana yang susu, mana yang air ya. Ini namanya bercampur, itu seperti itu. Beda dengan nanti ada istilah bersanding. Apabila ada air kemudian kita masuki besi ataupun kayu sehingga berubah sifat air tersebut menjadi baunya bau besi, rasanya rasa pun rasa besi, maka itu tetap mensucikan. Kenapa? Karena berubahnya itu adalah karena sesuatu yang bersanding, tidak bercampur. Bisa kita pisahkan, besinya kita ambil bisa saja. Berbeda seperti yang bercampur, seperti yang kita sebutkan tadi itu, kita campuri dengan susu, mau kita pisahkan susunya secara biasa dengan usaha yang biasa itu susah, tidak bisa. Kita pilah dengan pandangan mata, mana susunya, mana airnya juga tidak bisa. Berbeda dengan kasus penyandingan seperti besi dan kayu tadi itu ya. Ini air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan sehingga perubahannya juga perubahan yang banyak ya. Tidak hanya perubahan ringan saja dalam warna, bau, dan rasa sifat-sifat air tersebut ya. Misalkan seperti susu tadi itu, warnanya sudah bukan warna air tapi putih susu ya. Juga rasanya juga rasa susu, berubahnya juga banyak ya. Perubahan rasa, bau, dan warnanya juga banyak, maka air ini sudah berubah, yang dari penyebutannya jadi itu adalah air, tidak bisa disebut air begitu saja, tetapi sudah menjadi susu, sudah menjadi kopi, sudah menjadi teh, penyebutannya sudah lain, sudah yaslubu ismal ma', penyebutan air itu sudah berubah, sudah menjadi susu, bukan air lagi, tapi susu, tapi kopi, tapi teh, dan lain sebagainya ya. Atau kaldu, sudah bukan air lagi tapi sudah jadi kaldu ya. Maka hukumnya ini adalah air tersebut atau air tersebut ya, itu adalah suci, walaupun suci bahkan bisa diminum tapi tidak bisa mensucikan ya. Tidak bisa kita wudhu dengan air susu ya. Tidak bisa kita mandi wajib dengan air kopi misalkan ya. Karena itu tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Ini. Kemudian ada beberapa masalah di sini yang bisa kita pelajari atau bisa kita utarakan di sini yang memperjelas apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu at-taghayyur bi'audin aw duhnin. Apabila perubahan air tersebut itu karena satu benda yang bersanding, bukan bercampur, bisa kita pisahkan ya. Seperti yang kita contohkan tadi itu, air yang berubah warnanya ataupun rasa dan baunya karena kita masuki satu besi maunya atau kayu yang wangi misalkan, sehingga rasanya pun baunya pun menjadi wangi ya. Atau baunya menjadi besi karena kita masuki besi,
Maka perubahan air seperti itu tidak menjadikan air tersebut tidak mensucikan lagi. Tetap bisa kita pakai untuk mensucikan. Karena apa? Karena perubahannya itu karena sesuatu yang bersanding, tidak bercampur dengan air tersebut. Bisa kita pisahkan dari air tersebut ya. Kemudian ada juga permasalahan yang kedua, apabila perubahan tersebut itu adalah perubahan dengan sesuatu yang mukhalid, yang bercampur, yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pandangan mata juga tidak bisa kita pilah ya. Mana yang air, mana yang mencampurinya. Misalkan susu, kita tidak bisa memilah lagi mana susu, mana air, ya sudah jadi satu karena bercampur ya. Yang semacam ini yadur, membuat air tersebut menjadi, apabila perubahannya banyak, sehingga penyebutan airnya itu sudah berubah menjadi susu, kopi, teh, kuah, kaldu dan lain sebagainya, maka ini sudah menyebabkan air tersebut menjadi walaupun suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan najis ataupun hadas ya. Kemudian ada permasalahan yang ketiga, apabila perubahan yang terjadi itu karena itu limuksin, karena air yang tergenang, air tersebut semulanya bening ya, dan airnya tidak berbau, tetapi karena diletakkan di satu wadah atau di satu tempat, terletak di satu tempat, misalkan sebuah satu genangan air yang besar itu, atau di dalam satu ember yang ditaruh cukup lama di situ, sehingga lama-kelamaan walaupun tidak terjadi sesuatu, tidak kita apa-apakan air tersebut, karena saking lamanya kemudian berubah. Nah, perubahan yang terjadi karena keberadaan air yang terlampau lama di situ itu tidak membuat air tersebut menjadi tidak mensucikan. Jadi tetap tidak berpengaruh, tetap bisa dipakai untuk mensucikan. Begitu juga air yang berubah karena sesuatu yang ada pada tempat air tersebut atau tempat air tersebut mengalir, tempat air tersebut menggenang atau disimpan, ataupun tempat air tersebut mengalir. Misalkan sesuatu yang ada di tempat air tersebut tergenang, misalkan dalam satu satu danau, di situ ada lumut, atau ada juga daun-daun yang berguguran di situ, yang la yastaghnil ma'u anhu, yang tidak bisa kita hindarkan air dari hal tersebut. Yang namanya danau ya, di mana-mana ada daun-daun yang berguguran di atasnya, tidak bisa kita hindarkan, susah. Atau juga lumut, tidak bisa kita hindarkan dari hal itu. Maka ini tetap sah untuk kita pakai untuk bersuci ya, walaupun merubah penyebutan airnya, walaupun perubahannya banyak dan merubah menjadi hijau karena lumut, saking banyak lumutnya menjadi hijau. Bisa tidak kita pakai untuk wudhu air danau yang sifatnya seperti itu? Bisa, karena perubahannya itu adalah bukan dengan perbuatan kita dan secara alami, dan juga perubahannya adalah karena sesuatu benda yang ada pada tempat air tersebut berada, yaitu lumut ataupun daun yang berguguran, atau tempat mengalirnya air yang tidak bisa kita hindarkan, seperti halnya air sungai yang berubah menjadi keruh karena apa? Karena bercampur dengan tanah yang ada pada sekeliling tempat mengalirnya air tersebut ya. Ini tidak bisa dihindarkan, maka kita tetap bisa berwudu dari air sungai yang keruh seperti itu ya, walaupun warnanya sudah berubah sangat banyak ya. Yang tadinya air itu harusnya bening, tapi karena tanahnya itu misalkan tanah merah, sehingga airnya menjadi seperti warna tanah yang merah tadi itu, atau menjadi keruh, maka tetap saja bisa dipakai untuk bersuci ya. Ini adalah hal-hal mengenai
pembahasan kita pada halaqah kali ini tentang air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada dua macam air suci dan tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air mustakmal dan air yang berubah dengan perubahan yang banyak karena tercampur sesuatu, ya, karena tercampur sesuatu sehingga air tersebut menjadi berubah, sesuatu yang suci, ya. Kalaupun bercampur dengan sesuatu yang najis, maka menjadi mutanajis air tersebut, tidak bisa dihukumi suci ataupun mensucikan lagi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat, dilancarkan rezeki kita, dan diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam jalannya, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.